Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur diberikan Tuhan kesempatan untuk boleh mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada Minggu Advent keempat saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terpuji nama-Mu ya Tuhan, karena besar keagungan dan kemuliaan Tuhan yang boleh kami nikmati sampai pada saat ini. Kami bersyukur Roh-Mu menolong dan menuntun kami untuk boleh tiba saatnya bagi kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kepada kami roh hikmat dalam memahami, mengimani kebenaran firman Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, selamat memasuki Minggu Advent keempat. Firman Tuhan di Minggu Advent keempat saat ini diambil dari Lukas pasal pertama, dimulai ayat 26 sampai 38. Lukas pasal pertama dimulai ayat 26 sampai 38. Saya akan membacakan firman Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, pada Minggu Advent keempat ini kita merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di Minggu Advent keempat ini kita merenungkan sebuah tema dengan pengharapan, dengan keyakinan, dengan kesungguhan. Kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mengapa saya menawarkan tema bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Kelahiran Yesus yang akan kita peringati di masa-masa Natal adalah suatu hal yang di luar akal manusia. Setiap tahun kita memperingati hari kelahiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Tetapi kalau kita lihat sejarah bagaimana Yesus bisa hadir ke tengah-tengah
dunia ini. Firman Tuhan kita baca saat ini, malaikat Gabriel datang kepada Maria menyampaikan pesan Allah kalau Maria akan mengandung anak dan menamainya Yesus, dan dia akan menjadi raja. Saudara-saudara yang terkasih, ini yang saya katakan tadi, bagaimana mungkin Maria yang pada dasarnya belum menikah atau memiliki suami ataupun pasangan, dikatakan malaikat Gabriel, Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Secara ilmu biologis, karena ada hubungan suami istri laki-laki dan perempuan, maka akan mendapatkan keturunan ataupun anak. Tetapi hal yang di luar akal dan pikiran manusia, malaikat berseru menyampaikan pesan Allah kepada Maria, dia akan mengandung. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, sentak Maria terkejut. Sebagai hamba Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, Maria mungkin mengalami gejolak iman. Karena pada saat itu posisi Maria hanya sekedar tunangan dengan Yusuf, belum ada ikatan pernikahan. Tapi Maria katakan, karena aku hamba Tuhan, jadilah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupku. Malaikat Tuhan juga menyerukan kepada Maria, sama seperti sanak saudaramu Elizabeth yang dikatakan mandul itu juga sedang mengandung. Banyak peristiwa-peristiwa yang menakjubkan dalam sejarah Alkitab. Hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin, hal yang di luar logika atau akal manusia, bagi Tuhan itu pasti mungkin. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, sebentar lagi kita akan menikmati detik-detik perayaan Natal, mungkin ada di mana-mana. Di gereja kita, di sekitar kita, semua orang akan merayakan Natal, hari sukacita kelahiran Yesus. Tetapi pernahkah kita sebagai orang percaya merenung bagaimana Allah yang penuh kasih itu memberikan kesempatan bagi manusia untuk merenungkan hidupnya? Manusia yang penuh dosa, manusia yang cacat oleh karena perbuatannya. Semua kita berdosa. Dosa yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Pernahkah kita bergumul, bagaimana mungkin dosaku akan dihapuskan? Bagaimana mungkin aku manusia berdosa layak datang kepada Tuhan? Ketidakmungkinan, ketidakyakinan kita terjawab saat ini. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebesar apapun dosa yang pernah kita perbuat dan lakukan, kalau kita sungguh-sungguh meminta ampun datang kepada Tuhan, Allah akan mengampuni. Karena itulah kehadiran Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Yesus hadir untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Iman kepada Yesus, keyakinan kepada Yesus, dan melakukan kehendak yang disampaikan Yesus lewat kebenaran firman Tuhan, itulah cara kita mendapatkan pengampunan dosa. Jadi jangan pakai akal logika kita, aku adalah orang berdosa,
aku tidak layak datang kepada Tuhan. Di minggu Advent keempat ini adalah momen kita untuk merenungkan sesungguhnya Tuhan itu penuh kasih, Allah itu luar biasa, Allah itu mengampuni dosa-dosa melalui kelahiran Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, mari seperti Maria yang memegang firman Tuhan dan percaya kehendak Tuhanlah, jadilah kehendakmu dalam kehidupan. Ini yang belum sering kita lakukan dan kerjakan. Kita sering melakukan apa yang menjadi kehendak kita, cara berpikir kita, pola pikir kita, itu yang sering kita kerjakan. Kita tidak pernah dalam mengerjakan sesuatu, dalam merencanakan sesuatu, Tuhan kehendak mulai yang terjadi dalam hidup. Sering kita memaksakan kehendak sendiri, memaksakan ego kita. Kalau yang kita rencanakan, yang kita lakukan tidak sesuai dengan rencana, kita akan kecewa. Kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah di minggu Advent keempat ini kita merenung segala sesuatu hidup kita, Tuhan ikut campur tangan. Jadilah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa sampai saat ini bukan karena kehendak kita, tetapi Tuhan ikut campur tangan dalam merangkai, merajut segala tatanan kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, di minggu Advent yang keempat ini kami bersyukur firman-Mu telah kami dengarkan dan perdengarkan. Biarlah Roh-Mu senantiasa boleh bekerja atas setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, tapi hamba-Mu percaya Roh Tuhan terus bekerja untuk memberkati setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami diberikan pengharapan dan kekuatan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi kejanggalan kehidupan kami, Tuhan senantiasa ikut campur tangan dalam menyelesaikan persoalan dan perkara hidup kami. Kami percaya juga Tuhanlah yang menentukan segala sesuatu apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, setiap rencana kami, setiap cita-cita dan harapan kami. Terpuji nama Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.